Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati walikai beserta jajarannya para asatidz dan para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena berkat tugrah, iradah serta limpahan karunia-Nya kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ay makrun dan bita'lim semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talufa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-17. Al-maqalatus sabi'ata asyara. Maqalah yang ke-17 ini akan menceritakan tentang akal dan hawa nafsu, di mana kedua-duanya Allah berikan spesial hanya untuk kita. Kita manusia berbeda dengan binatang, berbeda dengan hewan, itu karena kita diberikan hal yang spesial Allah berikan hanya untuk kita, yaitu akal. Karena hewan hanya diberikan hawa nafsu, makanya kita satu jenis sebenarnya. Kalau dalam jenis koribnya sama dengan hewan, cuma ada fasol korib yang membedakan kita dengan mereka, yaitu natik, yaitu akal pikiran. Karena hewan atau binatang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kedua hal ini yang berada dalam diri kita akan saling tarik menarik. Mana yang lebih
dominan apakah akal kita, apakah hawa nafsu kita. Kila diucapkan tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran, wa wailun liman kana hawahu amiran wa akluhu asiran. Tuba, berbahagialah, ay al khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak bagi siapa liman kana akluhu amiran, di mana orang itu akalnya menjadi kepala, bi ayyubtada bi muradi aklihil kamil, dengan dianuti apa yang dimaksud, yang dikehendaki oleh akalnya yang sempurna. Sedangkan wahawahu asiran, hawa nafsunya menjadi pengikutnya atau yang dikendalikannya. Hawa itu ay mailun nafs ila ma la tastahihi min ghairi da'iyati syar. Hawa nafsu itu adalah condongnya nafsu kita kepada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh akal, min ghairi da'iyati syar, apalagi itu sesuai dengan syariat. Nafsu itu sungguh suka melawan, dia tidak senang kalau dibawa untuk beribadah. Makanya diperlukan akal untuk menjadi pemimpin supaya hawa nafsu kita mengikuti apa yang dikehendaki akal yang sempurna yang kita punya. Makanya berbahagialah bagi orang-orang yang dimana akalnya itu menjadi pemimpin, menjadi kepala daripada hawa nafsunya. Makanya pada saat ini, pada hari ini, kita bisa duduk setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita duduk sebentar. Ini merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh akal kita, dan di mana hawa nafsu kita kalah mengikuti apa yang dikehendaki akal. Karena hawa nafsu tidak menginginkan kita duduk apalagi lama-lama dia di tempat yang mulia ini. Karena akal dan hawa nafsu adalah sesuatu yang bisa bertolak belakang, yang dimana salah satu diantaranya mengalahkan kepada salah satu yang lain. Tapi alhamdulillah kita pada saat ini, pada pagi ini, akal kita menjadi amir, menjadi kepala yang diikuti oleh hawa nafsu kita. Sedangkan wawailun ay hilakun syadid, kerusakan yang sangat parah, celakaan, liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran, bagi orang yang dimana hawa nafsunya menjadi kepala, wa aqluhu asiran, sedangkan akalnya menjadi ngikut, menjadi pengikutnya. Masya Allah. Ay mamnu'an min nahwi tafakkuri fi ni'amillahi ta'ala, terhalang, akalnya terhalang daripada memikirkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat-nikmat Allah dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah bagi orang-orang yang dimana hawa nafsunya menjadi pemimpin daripada akalnya. Tetapi untunglah kebaikan yang sangat besar yang akan didapat oleh seseorang yang dimana akalnya menjadi pemimpin daripada hawa nafsunya. Wal maqalatu saminah, maqalatu saminatu asyara, maqalah yang ke-18 ini akan menceritakan tentang hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Kita sangat menginginkan, kita menginginkan apa? Memiliki hati yang lembut dan juga pemikiran yang jernih. Tidak menginginkan hati yang keras,
ataupun pemikiran yang keruh bahkan kotor. Kila diucapkan man taraka dzunuba zaqqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, zaqqa qalbuhu, maka hatinya akan bening, hatinya akan bersih, hatinya akan halus. Di mana orang tersebut meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Fikratuhu wa man tarakal harama wa akalal halala saffat fikratuhu. Tetapi barang siapa tarakal haram, yang meninggalkan perkara-perkara haram, bil mat'umi wal malbus wa ghairihima, baik yang dimakannya ataupun yang dipakainya, wa akalal haram wa akalal halal, juga yang dia makan adalah makanan-makanan yang halal, sofat fikratuhu, maka fikirannya akan bersih, fikirannya akan jernih, memikirkan ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala khalq ba'dal maut, memikirkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada keterangan, pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah dan janganlah engkau memikirkan zat Allah. Jadi yang harus kita pikirkan adalah ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ihya'illahi ta'ala al-khalq ba'da maut. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati, ba'dal maut, setelah mereka mati. Wa ala wahdatihillahi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi, juga memikirkan sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik wahdaniyat fid dzat, bis sifat fil af'al, wa qudratihi, dan juga memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas daripada kudrah dan irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan daun yang jatuh di atas bumi itu tidak lepas daripada kudrah dan irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tingkah laku kita dari satu tingkah kepada tingkah yang lain itu tidak lepas daripada kudrah dan irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilmihi, dan juga kita harus memikirkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala apa yang kita lakukan, baik perbuatannya itu yang sesuai dengan syarat, yang sesuai dengan anjuran agama, ataukah perbuatan itu bahkan bertolak belakang dengan apa yang dianjurkan Allah, yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak lepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ilmunya Allah tidak akan terhalang oleh apapun juga. Makanya kita semuanya kalau meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui, maka kita akan bisa menjaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Pasti kita akan menjaga daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Karena Allah maha tahu atas segala apa yang kita lakukan. Semua tingkah laku kita tidak terlepas daripada apa yang diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya kita bertauhid, pentingnya kita berakidah, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha menciptakan makhluknya, dan juga Allah mampu untuk menghidupkan lagi makhluknya setelah nanti menghadapi kematian.
Juga pentingnya kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat wahdaniyah, baik wahdaniyah fid dzat, sifat dan juga fil afal. Juga kita harus meyakini, memiliki keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Qudrah, Allah Maha Iradah atas segala apa yang terjadi di alam dunia ini. Dan juga harus kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat ilmu, di mana segala apa yang kita lakukan itu tidak lepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perbaiki tingkah laku kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dimana itu bertolak belakang dengan syarat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat dan patuh kepada Allah, taat dan patuh kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika, dan itu semuanya bisa tercapai dengan bita'ammala bi fikrihi wa tadabburi bi aqlihi, dengan mempergunakan fikirannya, dengan selalu mentadaburi bi aqlihi, dengan akalnya. Jadi akal yang Allah berikan untuk kita itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk bertafakur, untuk memikirkan, mentadaburi apa-apa yang telah Allah ciptakan, apa-apa yang telah Allah iradahkan. Annallaha khalaqahu min nutfah. Di antara contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita makhluknya min nutfah, dari air mani. Kemudian Allah simpan berrahim, di dalam rahim ibu kita. Faja'alaha 'alaqatan. Setelah Allah menciptakan kita dari nutfah yang Allah simpan di dalam rahim, kemudian Allah jadikan nutfah itu menjadi alaqah, yaitu darah yang menggumpal. Setelah itu summa mudghatan, kemudian Allah jadikan darah yang menggumpal menjadi daging yang menggumpal. Summa khalaqa minha lahma, kemudian Allah menciptakan mudghah itu menjadi lahman, yaitu menjadi daging. Wa 'adhaman, dan juga ada tulang. Wa uruqan, Allah ciptakan pula di dalamnya ada urat. Wa a'saban, dan juga ada saraf-sarafnya. Wa shiqalaha sam'an wa basaran, kemudian Allah juga menciptakan di dalamnya yaitu sam'an wa basaran, pendengaran dan juga penglihatan. Wa a'dha, dan kemudian anggota tubuh kita, kepala, tangan kita, kaki dan sebagainya. Summa sahalal huruj lil janin min batni ummihi, masya Allah. Kemudian Allah jadikan apa al-khuruj lil janin, kemudahan untuk apa si janin tadi bisa keluar min batni ummihi, dari perut ibunya. Wa alhamahu, setelah bisa keluar, wa alhamahu irtidha asadi, kemudian Allah berikan ilham untuk si bayi tersebut bisa irtidha asadi min ummi, untuk bisa apa? Untuk bisa menyusu kepada ibunya. Wa ja'alahu fi awwalil amr, dan itu merupakan pertama kali si bayi tersebut bisa meminum air susu daripada ibunya. Kemudian bila asnanin summa anbatat lahu asnan, padahal si bayi tersebut tidak ada giginya. Kita bayangkan kalau bayi ada giginya seperti kita, bagaimana nasib daripada itu ibu kita. Kemudian setelah tidak punya gigi, summa anbat lahul asnan, kemudian tumbuhlah gigi dari mulai kecil menjadi besar. Itu summa asqataha wa azalah inda sab'is sinin, kemudian setelah itu Allah rontokkan, Allah cabut lagi itu ya
si gigi tersebut inda sab'i sinin, ketika si bayi tersebut sudah menginjak umur 7 tahun. Allahu Akbar. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa a'adaha marratan ukhra, kemudian Allah kembalikan lagi, Allah tumbuhkan lagi gigi yang tadi sudah rontok menjadi gigi-gigi yang kuat, gigi yang bisa dibawanya sampai tua. Wa ja'ala Allah ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyirah, kemudian Allah jadikan tingkah hambanya mutaghayyirah, berubah, min saghirin ila kabir, dari tingkah bayi itu kecil menjadi besar. Masya Allah. Kita bayangkan kalau kita lahir dari ibu kita sudah gede, sudah berkumis, itu ya, sudah punya jenggot. Bayangin Pak. Makanya dari kecil kemudian Allah rubah menjadi besar. Masya Allah. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min sababin ilal haram, kemudian Allah ciptakan kita, Allah jadikan kita daripada apa? Remaja, pemuda, ilal haram, kepada tua. Itu berubah. Kemudian wa min sihatin ila saqamin, dari sehat menjadi sakit. Wa ja'alal 'abda kulla yawmin yanam wa yastayqan, dan Allah jadikan hamba tersebut setiap hari bisa tidur, bisa bangun. Kita bayangkan kalau semuanya tidur, gak bangun-bangun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bangun terus, gak bisa tidur, juga itu penyakit. Masya Allah. Makanya ada saatnya kita tidur dan ada saatnya kita bangun. Bangun dan tidur itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala wa kadzalika syu'ur, menjadikan rambut-rambut kita, wa adfaruh, dan juga Allah menjadikan kuku-kuku kita juga sama seperti gigi. Kullama saqata minha raja ila makana, ketika dipotong rambut kita, ketika kuku kita dipotong, maka kembali lagi akan tumbuh. Bayangin kalau nggak tumbuh-tumbuh, jadi gundul kita, nggak ada rambutnya. Kalau kita potong kuku kita, yang nggak tumbuh-tumbuh. Masya Allah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan Pak, kuku yang keras ini, ketika kita lihat, ditafakuri, ini dari mana gitu. Masya Allah. Dan rambut kita juga sama. Kalau kita pikirkan dari mana itu, tiba-tiba ada benang-benang hitam gitu ya. Masya Allah. Semuanya tidak lepas daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, wa kadzalikal lailu wan nahar, kita perhatikan alam semesta ini, terjadinya siang dan malam itu juga tidak lepas daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan kalau setiap hari siang gak ada malam, dan kalau kita bayangkan semuanya itu malam gak pernah ada siang, tidak mungkin akan ada kehidupan di muka bumi ini. Makanya Allah ciptakan siang dan malam supaya apa? Supaya kehidupan ini terus berjalan, terus bergulir, gitu ya. Dari satu keadaan siang nanti berubah kepada malam, dari malam berubah menjadi siang. Raynanan wa banan, bergonta-ganti, bergilir antara satu dengan yang lain. Kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akhar, ketika yang satu pergi, yang satunya datang. Ketika yang satunya datang, yang satunya pergi. Tidak mungkin kedua-duanya akan bersatu. Ketika keduanya bersatu, maka akan terjadi gerhana. Itu. Wa kadzalika syamsu wal qamar, kemudian juga akan terjadi apa? Matahari dan bulan, wan nujum was sahab, yang Allah ciptakan di langit untuk menghiasi langit ini, juga bukan hanya untuk menghiasi, tapi juga untuk mempertahankan kehidupan yang ada di bumi ini. Matahari dan bulan. Bayangkan kalau di bumi ini tidak ada matahari,
Bayangkan kalau di bumi ini tidak ada bulan. Masya Allah. Oleh karena itu ini merupakan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal matar, dan juga Allah menciptakan hujan. Wassahab, juga Allah menciptakan mega. Itu semuanya untuk memberlangsungkan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Bayangkan kalau hari-hari tidak ada hujan, terus kemarau, kita bayangkan Pak, tidak mungkin ada kehidupan lagi di muka bumi ini. Maka pentingnya ada matar, ada hujan, dan juga ada kemarau. Itu untuk apa? Untuk menjadikan keberlangsungan, yaitu kehidupan di muka bumi ini. Wallaha tazi'u wa tadhabu, ketika satu datang yang satunya lagi pergi. Wa kadzalikal qamar yanhamiku kulla syahr, dan juga kita perhatikan bulan. Untuk apa Allah menciptakan bulan? Ternyata untuk perhitungan tanggal. Kita bisa tahu sekarang tanggal 1, besok tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30 hari. Itu menandakan bahwa satu bulan. Ternyata peredaran bulan itu adalah 30 hari dalam satu bulan. Itu bisa kita tahu karena ada bulan. Kau bayangkan kalau nggak ada bulannya, bagaimana kita tahu peredaran bulan? Masya Allah. Kita tahu bahwa ada bulan Muharram dan sebagainya. Itu kenapa? Karena ada perputaran bulan yang Allah ciptakan untuk keberlangsungan kehidupan kita selaku manusia. Masya Allah. Sumaya takamalu sumayan mahamiku wa kadzalikal kusufil syamsi wal qamar. Kemudian terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Haitsu yadhabu dhau'u minha sumayaudu, di mana satu pergi cahayanya minha, kemudian dia akan kembali lagi. Itu ya. Wa kadzalikal ard takunu yabisatan summa yadbutullahu fiha an-nabat. Juga kita perhatikan bumi. Kita perhatikan bumi ini takunu yabisatan, bumi itu basah. Summa yadbutullahu fiha an-nabat. Kemudian Allah tumbuhkan daripada bumi yang basah, yang subur itu tumbuh-tumbuhan. Bayangin kalau bumi ini tandus, itu ya tidak basah, maka tidak akan ada yang tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Ini semuanya kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yadhabu minha fata'u yabisan, kemudian setelah itu kembali lagi. Summayan butuh maratan ba'dahu, setelah satu kering nanti akan tumbuh lagi tumbuhan yang lain. Satu mati nanti akan ada hidup lagi, kehidupan tumbuhan yang lain. Begitulah terus menerusnya kehidupan pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Juga itu keberlangsungannya untuk menciptakan keberlangsungan keseimbangan ekosistem yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Falladhi qadaru ala dhalika kullih qadirun ala ihya'il mauta ba'da maut. Maka siapa dat yang bisa berkuasa, yang mampu untuk menjadikan semuanya itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Qadirun ala ihya'il maut, kemudian juga bisa menghidupkan ihya'il mauta, menghidupkan lagi orang-orang yang sudah meninggal, yang tadinya tidak ada juga bisa diadakan, apalagi mengadakan sesuatu yang sudah ada. Itu sangat mudah, sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada in bil ardi wa fa'alal abdi ayaksirul fikra fi dzalika. Makanya bagi kita seorang hamba perlu dan harus banyak memikirkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan ini semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, hatta yaqwa imanuhu, sehingga keimanan kita bisa kuat.
Kita harus banyak tafakur itu supaya iman kita bertambah kuat, bertambah kuat. Kenapa? Karena keimanan manusia yazid wa yanqus, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Karena ada makhluk yang Allah ciptakan, imannya ada bertambah dan tidak pernah berkurang, seperti imannya para nabi, para rasul. Ada juga iman makhluk Allah itu tidak pernah bertambah dan juga tidak pernah berkurang, yaitu imannya para malaikat. Ada juga iman hamba Allah, makhluk Allah, yaitu bertambah dan juga berkurang, yaitu imannya kita. Oleh karena itu, supaya iman kita bertambah kuat setiap hari, maka bertafakurlah kita setiap waktu, supaya bertambah kekuatan iman kita, terutama iman kita bil ba'si ba'dal maut, dibangkitkannya kita setelah kita nanti mati. Yakinkan oleh kita seyakin-yakinnya bahwa kita akan menghadapi yang namanya kematian, namun setelah mati kita akan dibangkitkan, dan setelah nanti bangkit tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Oleh karena itu, untuk menghadapi kematian jangan ditakuti, tetapi persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian. Wa ya'lam anallah yab'asuhu wa yujazihi. Kemudian setelah Allah membangkitkan kita semuanya, Allah akan membalas apa-apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ketika amal yang kita perbuat di bumi ini adalah amal kebaikan, maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan daripada amal kebaikan kita. Dan juga sebaliknya, ketika kita berbuat keburukan, berbuat amal-amal jahat, amal-amal zalim, amal-amal hasud, dan amal-amal keburukan yang lain ketika di dunia ini, maka kita di akhirat akan mendapatkan balasan daripada amal buruk kita. Oleh karena itu, maka kita harus mempersiapkan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai yang kita persiapkan adalah amal-amal keburukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, selalulah kita jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kasih sayangnya dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan jadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وسلم وبارك